Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan melalui karamah barokah Tuhan Syekh sehingga kita semua sama-sama bisa manakib dimanapun kita berada, baik berada di dalam rumah, di luar rumah, di perjalanan, dimanapun kita meyakini keberkahan karamah barokah Tuhan Syekh untuk kepentingan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini kita berdoa kepada Allah wasilatuan Syekh khusus untuk pemangku manakib Ibu Hajah Giana sekeluarga. Kita doakan beliau senantiasa sehat lahir dan batin. Ditambah-tambah rezekinya, dijauhkan dari malapetaka mara bahaya, diistiqomahkan iman Islam ihsan, hajat yang baik dikabul oleh Allah, dimudahkan urusan-urusannya, dan juga disoleh-solehakan keluarganya. Dan untuk kita semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati para wakil talqin yang hadir, yang saya hormati petugas manakib, yang saya hormati pemangku manakib, yang saya hormati Bunda Hayas, keluarga besar Manakiban Online Internasional, orang-orang yang ahli istiqomah semuanya di Manakiban Online Internasional yang saya hormati. Berkah segalanya, semuanya selamanya untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bapak Ibu ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, bahwa manakib ini adalah menambah terus keyakinan kita kepada ajaran, kepada Syekh Mursyid, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keyakinan kita itu kadang naik, kadang turun. Kepercayaan kita kadang naik, kadang turun. Pembenaran kita membenarkan sepenuh hati kita, kadang naik, kadang turun. Dengan harapan memperkuat keimanan kita dengan manakib, dengan kita mengikuti amaliyah-amaliyah, dengan kita mendengarkan tausiah-tausiah, ini menambah percaya kita, menambah keyakinan kita, memperkuat. Karena iman itu adalah membenarkan sepenuh hati, tidak hanya sebelah-sebelah, tapi sepenuh hati. Maka al-imanu qaulun bil lisan. Iman itu adalah membenarkan sepenuh hati, pengakuan dengan lisan, wa tasdiqu bil qalbi, pembenaran dengan hati, wa amalu bil arkan, dengan cara amal dengan anggota tubuh. Jadi kalau hari ini kita meyakini dengan ajaran kita, maka kita meyakini dengan lisan kita, kita berzikir kepada Allah. Dengan lisan kita, kita melakukan zikir la ilaha illallah. Dengan hati kita membenarkan. Dengan seluruh anggota badan kita melaksanakan amalia mursyid. Ini adalah bentuk kebenaran, bentuk keyakinan sepenuh hati. Itu adalah iman. Nah, maka keyakinan kita ini, keimanan kita ini harus terus kita pupuk, kita jaga, kita rawat. Karena istilah Abah, banyak wereng, banyak hama yang mengganggu kita, banyak hama yang mengganggu pikiran kita, banyak hama yang mengganggu kolbu kita. Kolbu kita, penyakit hati kita diganggu, ada virus-virus, ada hawa nafsu, belum lagi aspek eksternal yang menggoda kita. Nah, jadi kita perlu jaga iman kita, keyakinan kita. Kita bisa belajar di manakib ini bagaimana sosok figur yang ahli iman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada ajaran. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Keyakinan kepada Allah luar biasa. Beliau adalah gurunya para wali, pencetak wali.
Guru-guru silsilah, kita kenal Abah Anom, Abah Sepuh, Abah Aos. Sampai guru-guru silsilah di atasnya. Itu adalah figur orang-orang yang sangat baik keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sangat baik keimanannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang yang sangat baik keimanannya kepada agama. Kafah. Maka kata Abah, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu kafah. Jangan sebagian-sebagian. Harus seluruhnya, lahir dan batin. Fis silmi kafah. Berbicara tentang keimanan ini, maka bentuk kita beriman kepada Allah adalah kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa hubbu Rasulillah SAW minal iman. Cinta kepada Rasulullah adalah iman. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, ini sangat populer. Bahkan hadis ini saya dengar pertama kali ketika pada masa Abah Anom dibacakan berkali-kali oleh Abah Aos dalam ceramah-ceramahnya, dalam tausiahnya. Beliau katakan, sabda Kanjeng Nabi adalah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak disebut orang itu beriman di antara kamu sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada manusia seluruhnya. Masya Allah ini. Artinya kalau kita cinta kepada Rasulullah, dalam hadis ini adalah kita betul-betul mencintai Rasulullah itu jangan harus lebih cinta kepada Rasulullah daripada kita mencintai anak kita, orang tua kita, saudara, pasangan kita, bahkan seluruh manusia. Itu bentuk cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baru disebut iman. Jadi kalau baru setengah-setengah, apalagi di bawah setengah, itu belum disebut iman. Nah, maka saya mendengar sabda ini, Abah Aos bagaimana mengajak ketika itu kita beriman. Dengan cara apa? Dengan kita lebih cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bentuk cinta kita kepada Kanjeng Nabi macam-macam. Di Indonesia cara bagaimana kita menjadikan bentuk cinta dengan memperingatinya, dengan membaca risalah-risalahnya, dengan ziarah kepadanya, dengan memperbanyak sholawatnya. Itu bentuk cinta. Yang terpenting adalah apa? Meyakini kebenaran akan sabda-sabdanya. Mengikuti ajaran dengan sungguh-sungguh. Mencintai diri kita itu harus di atas kita mencintai Rasulullah harus di atas daripada mencintai diri kita gitu. Menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dalam semua aspek. Nah, ini adalah bentuk keimanan kita. Disebut orang beriman itu ketika cinta kita kepada Kanjeng Nabi, kepada Nabi Muhammad SAW melebihi, tidak lebih daripada kita kepada anak kita, keturunan kita, dan seluruh manusia. Nah, kemudian konteks yang disampaikan pengersa Abah Aos ketika masa Abah Anom adalah bahwa bentuk kita cinta kepada Rasulullah adalah kita meyakini bahwa warasatul anbiya. Mursyid itu sebagai pewaris Nabi. Nah, artinya bentuk kita cinta kepada guru mursyid melebihi dari semuanya itu adalah bentuk hakikatnya kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Syekh Mursyid sebagai pewaris ilmu. Syekh Mursyid sebagai pewaris amaliyah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita lihat sejarah bagaimana perjuangan Abah Aos ketika masa Abah Anom. Segala-galanya gitu. Manakiban dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika Abah Aos katakan, Abah harus berangkat, Abah Aos harus berangkat
Dalam keadaan apapun, siang, malam, pagi diperintah Abah Anom, maka beliau berangkat. Suruh diam saja di madrasah, beliau diam. Suruh berangkat, suruh pergi, suruh dakwah, kemanapun beliau melesat. Istilah Abah Aos waktu itu adalah Abah Mah. Abah Mah anak panahnya Abah Anom. Artinya anak panah itu tergantung busur. Jadi kalau busur melesatkan anak panah sejauh apapun, dia akan terus melesat sampai titik di mana maunya si busur. Mau nancap di pohon, mau nancap di tanah, mau nancap dimanapun, terserah busur. Jadi Abah mah busurnya Abah Anom. Walaupun dalam keadaan istrinya butuh kebutuhan, anak-anaknya, tapi perintah, maka melesatlah Abah Aos. Nah, kita belum bisa ya. Kita ada urusan dengan pasangan kita, keluarga kita, Abah perintah. Ntar dulu, nanti dulu, seperti itu. Bahkan saya pernah dapat cerita bahwa ketika Abah Aos mau berangkat ke Jakarta, waktu itu ini bukan dapat cerita. Saya waktu itu ketika aktif di majalah Nuktoh ikut Abah Aos. Ketika di perjalanan ada informasi dari Ibu Gaos. Ibu Gaos mengatakan, Abah bahwa putranya mengalami kecelakaan. Kemudian gimana? Rencana dibawa ke rumah sakit. Maunya Ibu Gaos, Abah Aos langsung pulang, langsung menemui dan membawa ke rumah sakit. Jawaban Abah Aos adalah, ya sudah ke rumah sakit saja, Abah mau manakib dulu. Setelah manakib, Abah langsung ke rumah sakit. Ternyata sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai 2 minggu baru datang. Menengok, ternyata sudah sembuh, sudah pulang ke rumah. Ibu Gaos nanya, Abah katanya habis manakiban, mau tengok anak yang kecelakaan, anaknya, putranya. Kenapa nggak tengok? Kata Abah, kan habis manakib. Ternyata manakibnya tidak hanya satu. Sehari di sini, 2 hari di sini. Kata Abah, ini baru selesai manakib. Maka Abah tengok, Abah datang. Itu luar biasa. Beliau betapa cintanya kepada gurunya, kepada Abah Anom, sebagai anak panah ketika dilesatkan gitu. Nah, kita belum bisa gitu. Idul Fitri, beliau pertama kali datang ke Suryalaya. Yang lain bertemu dengan keluarganya, dengan ibu bapaknya. Beliau ke Abah Anom dulu. Ketika ditanya, kenapa nggak ke orang tua dulu? Kata Abah, yang bisa menyelamatkan saya birrul walidain adalah guru saya. Justru dengan saya mendahulukan guru saya, bentuk cinta saya kepada orang tua saya. Menyelamatkan orang tua saya. Nah, ini luar biasa. Masya Allah. Bentuk bagaimana beliau melaksanakan hadis ini. Bahwa cintanya kepada gurunya, hakikatnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lebih dari segala-galanya. Lebih daripada pasangannya, anaknya, saudaranya, orang tuanya, keluarganya, dan seluruh manusia. Maka Abah di situ yang namanya melesat anak panah, orang mau bilang apa, Abah istilah kacamata kuda. Orang mau bilang apapun terserah, Abah lurus ikut Abah Anom. Ini adalah bentuk kecintaan yang dicontohkan Abah Aos kepada gurunya untuk kita semua. Keimanan yang luar biasa, meyakini akan kebenaran gurunya sebagai pewaris Nabi. Meyakini arahan-arahannya, menerima arahan-arahannya, sabda-sabdanya, maklumat-maklumatnya, tidak suzon. Beliau sangat menjaga adabnya kepada gurunya. Ini bentuk cintanya, bentuk keimanannya. Menjaga adab lahir dan batin. Menjaga adab lahir dan batin itu seperti apa? Seperti kita kepada Abah Aos. Kita adab secara lahir, kita hormat, kita sopan. Ketika bertemu Abah secara lahir, pakaian kita, pakaian yang sopan. Walaupun Abah menerima. Abah tidak menolak.
pakaian apapun. Tetapi kalau kita sudah mengerti bentuk adab lahir kita kepada Abah secara lahir, secara fisik adalah kita hormat, kita sopan, kita juga merunduk, yang seperti kita ajarkan etika-etika, berpakaian yang sopan, yang rapi, yang bersih. Ini bentuk daripada adab secara lahir. Yang tidak kalah penting adalah adab secara batin. Apa? Kita mesti ikhlas apa yang dikatakan mursyid kepada kita semua. Kita mesti tidak benci. Kita mesti tidak kecewa. Seperti kejadian kemarin. Ketika manakiban di Monas. Ini bentuk adab. Ketika kita jauh-jauh dari daerah. Ada yang 3 jam. Ada yang 5 jam. Ada yang 24 jam. Ada yang jauh gitu ya. Sudah dekat sekali sampai ternyata suruh pulang oleh Abah. Yang belum masuk Jakarta silakan pulang kembali. Ini jangan sampai kecewa. Ya manusia ketika kecewa. Tapi kita buru-buru jangan sampai kecewa. Ini bentuk adab. Jadi orang-orang yang tidak sampai Monas. Ini adalah ketika dia menerima langsung pulang dan tidak kecewa. Ini adalah adab batin. Adab batin tidak benci, tidak kecewa, tidak marah. Ikhlas menerima sabda Abah, perintah Abah. Jadi adab lahir mungkin kita sering kita dengar, adab lahir kita sering belajar, adab lahir kita sering lakukan ketika bertemu Abah. Yang tidak mudah itu adalah adab batin. Dengan maklumat-maklumatnya, dengan sabda-sabdanya, dengan perintah-perintahnya, dengan amaliyah-amaliyah untuk kita semua. Ini gak mudah. Kita kadang mengamalkan ketika dekat Abah, salat-salat sunnahnya secara fisik, tapi jauh dari Abah, kita meremehkan. Meremehkan ini adalah bentuk tidak adab secara batin. Jadi hati-hati ketika kita ingin bagaimana meyakini bahwa mursyid kita sebagai pewaris Nabi, kita meyakini bahwa mursyid kita adalah pelanjut. Tidak meremehkan. Tidak meremehkan sabda-sabdanya, tidak meremehkan aturan-aturan yang beliau berikan kepada kita semua. Ini bentuk adab batin kita kepada Syekh Mursyid. Jadi Bapak Ibu, ikhwat akhwat, kalau kita sudah bisa beradab lahir kita, batin kita, ini bentuk cinta kita, bentuk keimanan kita, keyakinan kita kepada Syekh Mursyid. Kita meyakini Syekh Mursyid mengimani sebagai pelanjut, sebagai guru. Kita mengimani kalam-kalamnya. Kita mengimani amaliyah-amaliyahnya. Perintah-perintahnya, sholatnya, zikirnya, khotamannya, manakibannya. Ini kita mengimani. Maka Abah mengatakan apa? Manakiban ini nggak penting ngerti. Syukur ngerti, nggak ngerti pun tidak apa-apa. Yang penting percaya. Percaya itu iman. Artinya ketika kita manakib, yang penting percaya. Kenapa? Percaya di situ ada guru-guru silsilah. Percaya di situ ada karomah. Percaya di situ ada berkah. Percaya di situ ada peningkatan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kemanfaatan. Percaya saja, kata Abah. Nggak penting ngerti manakib. Kalaupun ngerti syukur, tidak ngerti tidak apa-apa. Yang penting percaya. Karena beda. Pengajian di luar dengan pengajian manakib itu berbeda. Di luar tidak ada tawassul, kita ada tawassul. Di luar tidak ada tanbih, kita ada tanbih. Ada manqobah, ada profil, ada riwayat, ada figur yang kita bacakan. Kita sudah bahas waktu itu bagaimana kita membacakan. Ingat kepada orang-orang soleh, ingat kepada Nabi sebagai kifarat dosa, sebagai ibadah. Ada di dalamnya. Tidak hanya ceramah, tetapi beramal. Maka Abah mencontohkan, ketika manakiban harus datang lebih awal. Apalagi tukang ceramah. Apalagi sebagai imam. Datang lebih awal. Jangan sampai penceramah datang pas manakib. Ketika manakibnya ba'da isya, maka dia mesti datang sebelum maghrib. Ikut amaliyah maghrib. Ikut sunnah-sunnah, ikut zikir, ikut khotaman, ikut sholat isya.
ikut zikir, khotaman baru manakib. Jangan sampai datang ketika pas waktu manakib. Itulah ada adab di situ, ada perintah di situ. Berbeda. Kalau di pengajian lain ketika diundang, boleh saja MC sudah naik, tinggal ceramah. Menjelang waktu ceramah, tinggal ceramah. Kalau kita tidak, kita harus lebih awal. Apalagi sekarang manakibannya pada isyrok. Kita datang waktu subuh. Bahkan Abah datang sebelum subuh. Ini Abah contohkan. Agar apa? Agar kita sama-sama mengamalkan. Karena thariqah ini adalah amaliyah. Nah, jadi Bapak Ibu ikhwan akhwat, itulah yang kita bahas pada malam hari ini. Senantiasa karomah barokah untuk kepentingan kita semua. Agar kita semakin yakin perkataan kita, hati kita, perbuatan kita, hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui bimbingan Syekh Mursyid, yaitu melalui amaliyah-amaliyah yang sedang akan terus kita istiqomahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.